Shalom, haleluya. Saya percaya Anda semua diberkati Tuhan. Saya percaya juga Anda sudah mengikuti kelas pelajaran Switch, yang program Switch tentang blame game yang saya sampaikan kepada Anda. Saudara, setiap kali Anda mengikuti acara kita, program kita Switch, pembelajaran ini, gunakan setiap momen yang ada ini, kelas-kelas yang ada, pelajaran yang ada dengan baik. Sehingga ini membekali Anda, karena nggak semua pelajaran bisa dibagikan di dalam ibadah hari Minggu ya. Dan kalau ada question and answer atau pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan topik yang dibahas, dan Anda merasa ada yang kurang jelas mungkin, atau ada sesuatu yang masalah yang ada keterkaitannya dengan topik pembahasan yang ada, pakai pertanyaan ini, pakai kesempatan ini untuk bertanya. Karena kesempatan ini diberikan kepada Anda semua sebagai jemaat dari Gereja Kemuliaan Zion Light to the Nations untuk bisa bertanya, dan tanpa harus memberitahu Anda punya identitas, sehingga Anda bisa lebih bebas untuk bisa bertanya dan lebih nyaman begitu ya. Dan hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui Slido yang sudah disiapkan oleh tim kita, yaitu kaitannya dengan blame game yang lalu yang saya sampaikan. Ya. Pertanyaan-pertanyaan saya akan coba jelaskan dengan sekaligus menambah juga pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan pertanyaan tersebut tentunya. Ya. Nah, saya mulai dengan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah bagaimana jika orang tersebut melakukan kesalahan berkali-kali? Mungkin maksudnya jika ada orang yang melakukan berkali-kali kesalahan kali gitu ya pertanyaannya ya. Respon seperti apa yang baik menurut pastors gitu ya. Jadi saya ulangi pertanyaannya, bagaimana jika ada orang gitu melakukan kesalahan berkali-kali ya. Respon seperti apa sih yang baik menurut pastor? Saya akan coba jawab. Sebelum saya jawab, tentu saja jawaban yang paling klise adalah ampuni. Iya kan? Ya nggak salah itu pertanyaan, nggak salah jawabannya. Tapi saya rasa saya perlu memberikan pengertian supaya saudara betul-betul yang ada di gereja ini, Light to the Nation, GKS Light to the Nations, bisa betul-betul memahami apa yang ada di dalam kehidupan saudara yang perlu Anda ketahui. Ada dua prinsip kalau Anda mau menjalani kehidupan ini sebagai anak Tuhan. Prinsip yang pertama adalah prinsip Alkitab atau prinsip kerajaan. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip kehidupan atau prinsip tanggung jawab. Begitu, ya. Nah, saya mau coba jelaskan dulu. Dalam konteks pertanyaan ini, yang tadi kalau ada orang yang berkali-kali melakukan kesalahan, prinsip kerajaan atau prinsip Alkitab dalam konteks ini, khususnya konteks ini, adalah berkaitan dengan pengampunan tentunya. Jelas, setiap orang harus bisa mengampuni sekalipun dia berkali-kali melakukan kesalahan. Bukankah Petrus juga pernah bertanya sama Yesus kan? Ya dan Anda boleh catat di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Matius 18, 21, 22. Petrus pernah bertanya begini, berapa kali sih aku harus mengampuni saudaraku jika berbuat dosa terhadap aku? Begitu dia bilang. 7 kali sampai 7 kali. Tuhan berkata, Yesus bilang bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Waduh, banyak banget ya. 490 tuh, begitu saudara. Nah, itu adalah prinsip Alkitab. Kita harus bisa mengampuni orang walaupun dia berkali-kali berbuat kesalahan. Itu jelas stand-nya, posisinya kita dalam konteks prinsip Alkitab. Tapi prinsip kehidupan adalah prinsip tanggung jawab. Beda lagi, saudara. Ini mesti dijalankan. Prinsip kehidupan berkaitan dengan tanggung jawab dalam konteks ini adalah tentu orang yang berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, apalagi berulang-ulang, itu tidak baik buat orang yang bersangkutan berbuat salah, termasuk orang lain dong. Dia akan merugikan, betul? Oleh karena itu orang seperti ini mesti diapain? Sedalam konteks seperti prinsip kehidupan atau prinsip tanggung jawab. Ya perlu dikasih tahu, perlu diingatkan, bahkan diajar, ditegur mungkin, dibimbing, dilatih, supaya dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kan begitu. Jadi itu ada prinsip tanggung jawab. Dia juga harus belajar bertanggung jawab. Dan kita sebagai anak Tuhan harus bisa mengingatkan, memberitahu kepada dia. Bukankah ada ayatnya Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Saudara, dalam 2 Timotius pasal 4 ayat kedua Alkitab juga bilang bagaimana? Firman Tuhan bilang, beritakanlah firman, siap sedialah, baik ataupun tidak baik waktunya. Terus nyatakan apa yang salah.
Jadi firman Tuhan tetap harus diberitakan, tapi nyatakan juga dong yang salah. Tegur, nasihati dengan segala kesabaran dan pengajaran, begitu. Jadi kita perlu jalankan juga prinsip kehidupan atau prinsip tanggung jawab, tegur. Bahkan dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2, firman Tuhan bilang apa? Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, yang lebih tua bos dari saudara. Melainkan tegurlah dia sebagai bapak. Jadi walaupun dia lebih tua dari kita, kita boleh negur, kita boleh kasih tahu kalau itu salah. Tapi tegurnya harus dengan spirit yang baik, karena sebagai bapak gitu ya. Tegurlah orang-orang muda, sebaliknya kalau dengan orang yang lebih muda gimana? Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Perempuan-perempuan tua sebagai ibu. Dan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi Paulus sedang menasihati gini. Jalankan prinsip Alkitab. Jalankan prinsip kerajaan. Tapi juga jalankan kehidupan. Prinsip kehidupan. Prinsip yang namanya tanggung jawab. Nah, orang Kristen kalau nggak ngerti ini jadi bingung nih. Masa sih orang ini diampunin terus gitu? Iya benar harus diampuni. Tapi ya harus ada prinsip kehidupan dan prinsip tanggung jawab dong. Nah, saya kasih contoh-contoh supaya saudara mungkin bisa lebih menangkap. Kalau enggak nanti timbul kekacauan dan kebingungan. Pasti. Banyak orang Kristen jadi bingung. Dan apalagi kita yang bergerak di dalam pelayanan-pelayanan yang penuh dengan pengajaran firman dan juga di dalam Holy Spirit. Nanti kita bingung. Karena nggak bisa menjalankan dua hal ini. Oke, kasih contoh ya. Contohnya gini. Orang tua juga harus menjalankan dua prinsip ini. Dalam mendidik anak, dalam membina anak-anaknya. Mendidik dan membina anak. Maksudnya gimana? Begini. Dalam prinsip Alkitab, tentu prinsip yang pertama, prinsip Alkitab atau prinsip kerajaan, kita harus ajarkan anak-anak kita. Kita harus membina mereka, mendidik mereka, mengajarkan mereka supaya apa? Untuk berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Jadi kalau ada anak tanya sama kita dalam 1-2 hal yang dia mau lakukan, tentu kita harus balikan kembali kepada dasar Alkitab. Kamu harus banyak berdoa, tanya kehendak Tuhan. Tapi nggak boleh cuma berhenti sampai di situ, si anak jadi bingung. Karena anak ini juga masih muda, masih kecil, nggak tahu, masa ditanya suruh berdoa dan cari kehendak Tuhan melulu. Nah, kita juga harus mengajarkan mereka selain itu tentunya, jangan lupa prinsip kehidupan, prinsip tanggung jawab sebagai orang tua. Yaitu ngapain? Berilah bimbingan, berilah arahan praktis kepada anak-anak kita dalam menjalani kehidupan ini. Kasih contoh-contoh, beri bimbingan, apa supaya anak itu tahu, oh begitu, tanggung jawabnya tuh seperti ini. Jadi bukan cuma sekedar arahkan mereka untuk berdoa dan baca Alkitab dan kemudian cari kehendak Tuhan selesai. Enggak selesai. Dia harus diajarkan saudara dalam menjalani kehidupan praktis sehari-hari. Mengenai mengelola uang, bagaimana memilih pasangan, bagaimana memilih pekerjaan dan seterusnya. Harus diarahkan. Prinsip kehidupan tanggung jawab dia. Paham ya? Nah itu dalam orang tua. Kalau suami, ayah gimana? Sama. Harus melakukan dua prinsip yang sama ini, saudara. Prinsip kerajaan atau Alkitab dan prinsip kehidupan dan tanggung jawab. Dalam hal apa seorang ayah atau seorang suami? Misalnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan keluarga maksud saya. Ya. Nah prinsip Alkitab apa? Ya tentu kita sebagai orang tua harus mengajar, atau sebagai suami atau ayah, harus ngajarin keluarga kita. Pada istri, pada anak-anak. Untuk tetap berharap, untuk terus percaya, terus berserah kepada Tuhan, yang selalu pasti akan memberikan jalan keluar di dalam persoalan keuangan. Ya jelas dong, kita harus mengajarkan itu, nggak bisa enggak, memang fokus kita ke Tuhan. Alkitab sebagai basicnya. Tapi sebagai ayah, sebagai suami, juga harus menjalankan prinsip kehidupan, prinsip tanggung jawab. Nggak cukup cuma bilang, kita berharap, kita percaya, kita berserah, pasti Tuhan buka jalan, pasti Tuhan bikin mujizat, nanti juga ada jalan keluar. Itu betul, itu prinsip Alkitab, prinsip kerajaan. Tapi prinsip kehidupan tanggung jawab sebagai suami dan ayah gimana? Ya harus menjalani tanggung jawab dong. Tanggung jawabnya apa? Memenuhi kebutuhan keluarga. Kerja, apapun selama itu halal, selama itu tidak mengganggu iman kita, tidak mengorbankan iman kerohanian kita, kerjakan dong. Jangan cuma nunggu aja berdoa gitu. Nah itu kedua hal itu harus dilakukan dalam konteks sebagai suami atau ayah. Nah, kalau konteksnya sebagai orang Kristen dalam hal keuangan gimana? Sama, prinsip Alkitab, prinsip kerajaan apa? Kembalikan persepuluhan, nabur, itu perlu diajarin dan itu perlu dijalankan. Tapi juga harus ada prinsip kehidupan, prinsip tanggung jawab. Apa itu? Ajarkan juga jemaat juga harus belajar, orang Kristen juga harus belajar untuk apa? Kelola keuangan secara benar. Kerja rajin, kerja sungguh-sungguh, kendalikan diri, jangan boros. Nah, itu kan menjadi bagian tanggung jawab. Nggak cukup cuma kembalikan persepuluhan dan membawa persembahan.
Walaupun itu benar prinsip Alkitab, harus. Tapi juga prinsip kehidupan dan tanggung jawab juga harus dijalanin dong. Paham ya? Hal yang sama juga dengan pengusaha. Pengusaha dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Podo ae gitu kan kalau orang Jawa bilang. Dalam apa? Dalam hal menjalankan bisnis. Prinsip Alkitab, prinsip kerajaan gimana? Prinsip Alkitab, prinsip kerajaan adalah jalanilah bisnis, ngikutin prinsip kebenaran firman Tuhan. Nasihat-nasihat ilahi, jelas. Kita harus ikutin itu. Paham ya? Tapi dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawabnya apa? Ya sebagai seorang pengusaha harus hasilkan produk, harus hasilkan jasa yang berkualitas dong. Iya dong, kalau kita mau menjadi seorang pengusaha, kasih jasa, kasih produk yang berkualitas. Kerja keras, ulet gitu. Pahami bisnis dengan baik. Itu prinsip tanggung jawab, prinsip kehidupan. Nah jadi Bapak Ibu mengenai pertanyaan nomor 1 ini saya jawab agak cukup panjang supaya kita semua mengerti. Kalau 2 prinsip ini kita abaikan, kita bingung. Kita hanya menjalankan prinsip Alkitab terus. Satu lagi hanya cuma kehidupan tanggung jawab terus. Nggak bisa, dua-duanya harus paralel. Bisa katakan amin? Jelas? Oke. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah begini. Jika kita sudah terbiasa dan respon kita secara tidak sadar adalah blaming. Apa yang dapat kita lakukan untuk membuat kita lebih sadar dan berubah? Wah, pertanyaannya luar biasa sekali. Ya, bersyukur berarti ada orang yang mau berubah, nggak mau blaming lagi kan? Gitu ya, puji Tuhan. Nah, saudara, kesadaran ini saya perlu coba jelaskan dulu ya. Soal kesehatan aja misalnya. Kapan orang mulai sadar kesehatan? Ketika dia mengerti dan mengalami ketidaknyamanan dengan tubuhnya. Contoh seperti saya, Anda semua sudah tahu. Ketika jongkok susah gitu ya, bergerak nggak enak gitu ya, itu ada mulai rasa tidak nyaman. Cari ukuran celana susah gitu ya, itu mulai tidak nyaman. Atau mungkin saya sih nggak menderita sakit, tapi ada yang mungkin udah menderita sakit. Nah itu akan mulai sadar akan kesehatan. Jadi kadang-kadang orang disadarkan karena dia ngalamin sesuatu yang nggak enak. Ketika kita mulai tahu kita kena gula, diabetes, maka biarpun dari Jawa Tengah asalnya orang ini, saya yakin akan menghindari gula selama dia sadar dan selama dia masih waras tentunya. Iya kan? Karena sadar dia sakit. Sebaliknya kalau orang tuh sakit di liver misalnya, tentu dia akan hindari minuman-minuman keras. Alkohol yang berbau alkohol. Saudara, ketika Anda tahu Anda punya asam lambung tinggi, saya yakin Anda juga akan menghentikan untuk makan makanan pedas, sambal. Sadar? Yes, karena kita sadar ini nggak baik. Jadi saya mau coba jelaskan kenapa kita bisa sadar, nanti saya akan masuk poinnya. Supaya saudara jelas dulu. Orang baru sadar berhemat kalau pengeluarannya udah makin besar, penghasilannya semakin berkurang. Biaya makin gede, penghasilan berkurang. Mulai sadar akan hemat. Selama nggak ada itu orang nggak sadar akan hemat. Betul? Sadar pakai masker. Nah ini yang paling gampang saudara. Kita sadar pakai masker kan. Kemudian lupa pakai masker. Terutama di awal-awal pandemi kan begitu ya. Nah itu sadar karena kita tahu bahwa ini pandemi sedang menggila. Begitu kira-kira. Nah jadi bagaimana membuat kita sadar? Kalau kita sudah tidak sadar, respons kita adalah blaming. Kita harus ngerti betul konsekuensi dari blaming apa. Sadari dulu. Nah seperti tadi kesehatan. Kita sadar betul kalau kita terusin ini kita bahaya kesehatan kita. Sadarin dulu konsekuensinya. Nah Anda ikutin kembali pelajaran yang saya pernah jelaskan mengenai blaming. Konsekuensinya apa? Banyak, menimbulkan masalah dalam kejiwaan, rasa bersalah, betul nggak? Terjadi defensif, ofensif, dan seterusnya. Pelajari kembali. Ngerti betul konsekuensinya apa. Lalu yang kedua, ketahui dulu penyebabnya kenapa sih saya bisa begitu. Kenapa bisa jadi blaming dan seterusnya. Cari penyebabnya. Nah pasti Anda akan mulai tahu, oh ini. Sehingga Anda ngerti, nih Anda mulai sadar. Dan yang berikutnya yang ketiga menurut saya kalau Anda mau tahu dan bagaimana supaya bisa sadar dan berubah. Sadari jati diri Anda. Anda ini anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan, betul? Iya, contoh ya. Contoh gini. Kalau orang yang sudah menikah, dia mesti sadar dia sudah punya istri atau suami kan. Dia kelakuannya jangan kayak jomblo dong. Iya, karena kita sadar kita sebagai ayah, sebagai ibu. Udah menikah suami atau istri. Jangan kelakuan kayak jomblo. Kenapa kelakuan orang kayak jomblo walaupun udah menikah? Karena dia nggak sadar jati diri dia. Dia nggak sadar kalau keberadaan dia. Kalau dia adalah seorang suami atau seorang istri. Paham? Nah kalau kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan sadar. Kita ini anak Tuhan, kita ini orang Kristen, kita ini terang. Kita ini garam. Nah kalau kita punya kesadaran ini, otomatis itu ada remnya tuh. Kalau orang nggak punya kesadaran, nggak ada remnya.
Makanya kenapa ketika periksa darah orang tahu dia diabetes, itu ada remnya tuh otomatis, wah saya mesti berhenti makan gula, konsumsi gula. Gitu. Tetap rendah hati saudara kalau Anda mau sadar dan cepat bisa berubah, tetap rendah hati kalau ada nasihat, kalau ada teguran dari orang lain. Belajar untuk rendah hati, saya percaya Anda akan mulai sadar. Dan terakhir tentunya kalau Anda mau belajar sadar, last but not least, terakhir bukan berarti yang nggak penting, tapi justru ini penting juga, adalah minta pertolongan Roh Kudus. Mengingatkan saudara, hey, bisa saja kita kebablasan sekali dua kali, terus tapi diingatkan. Lama-lama dengan latihan ini, kita mulai sadar dan pelan tapi pasti kita tidak lagi reaktif dan terbiasa dengan respons blaming. Saya berharap jawaban saya ini bisa menjelaskan semua pertanyaan Anda yang nomor 2 tadi. Yang ketiga, kita lanjut. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan jika istri atau suami bahkan anak selalu menjadi korban untuk disalah-salahkan tanpa ikut terjebak dalam blame game itu sendiri? Saya waktu membaca pertanyaan ini, saya mencoba mencerna maksudnya apa. Nah mungkin kira-kira begini maksudnya. Bagaimana supaya orang yang disalahkan ini, suami atau istri atau anak yang selalu disalahkan ini, jangan terjebak atau tidak ikut terjebak dalam blame game. Maksudnya mungkin gitu ya, kalau saya artikan gitu. Yang disalahkan, istri, suami, anak disalahkan, tidak terjebak di dalam permainan menyalahkan ini. Ya, nah bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Belajar untuk bisa mengendalikan diri. Ingat, respons kita, reaksi kita, itu di bawah kendali kita. Kita yang kendalikan. Mau sabar atau enggak, kita loh yang nentukan. Oh, kita nggak bisa bilang, saya nggak bisa kuasain emosi saya. Saya harus habisin semua emosi saya. Saya suka bercanda begini, hanya orang kesurupan yang tidak bisa kendalikan dirinya. Saya ulangi, hanya orang yang kesurupan roh jahat yang nggak bisa mengendalikan dirinya. Karena dia sudah lupa dirinya siapa, karena dia dikendalikan oleh roh jahat. Tapi kalau enggak, Anda adalah the master, Anda adalah pemimpin atau majikan dari tubuh ini. Jadi jangan biarkan kita jadi puppet, jadi boneka emosi kita yang dimainkan. Ya, jangan ikut. Jadi nomor 1 kendalikan diri. Yang kedua, ingat sekali lagi konsekuensi dari blaming. Anda mesti ngerti dulu konsekuensinya. Ya, kembali lagi lah dengan jawaban saya tadi. Ngerti dulu konsekuensinya kalau Anda makan ini, minum ini, lakukan ini, apa konsekuensinya? Begadang, apa konsekuensinya? Mesti tahu. Kalau enggak, kita enggak akan pernah sadar-sadar dan kita akan terus ikutin yang salah nanti. Begitu. Yang ketiga, jadilah teladan. Selalu harus jadi teladan, selalu harus jadi model. Gitu. Ingat saudara, kita ini model, kita ini teladan. Ya, anak Tuhan jadi terang, dimanapun kita berada, Kristus harus dinyatakan. Jangan terlibat gitu ya di dalam hal ini. Oke, sampai di sini jelas? Yes, kendalikan diri Anda, ingat konsekuensi dari blaming, dan pastikan Anda tetap jadi terang dan model atau model. Itu pertanyaan yang ketiga. Oke, nah sekarang pertanyaan yang keempat, saya akan coba jawab pertanyaan yang keempat dari Anda. Bagaimana jika kita ada di bawah pemimpin yang selalu menyalah-nyalahkan? Itu yang pertama, kalau kita jadi bawahan, atasan kita nyalain terus. Ada tuh yang begitu. Sebaliknya jika seorang pemimpin dengan tim member yang selalu nyalain orang lain, jadi membernya yang salahin, apa yang harus dilakukan? Kemudian jika posisi kita sebagai sesama tim member, apa yang harus dilakukan? Begitu. Jadi kalau kita di bawah pemimpin nyalain kita, atau kita punya tim yang nyalahin kita. Terus kalau kita juga ada sesama dalam tim, gimana nih? Ada orang-orang yang seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Kembali jawaban saya adalah begini. Sadarlah saudara dan saya adalah manusia sebab, bukan manusia akibat. Contohnya gimana? Nanti saya akan kasih contoh. Kalau manusia akibat adalah selalu kita bereaksi terhadap apa yang terjadi pada kita. Ingat ada satu pernyataan begini. Anda, saya, kita tidak ditentukan oleh apa yang terjadi pada kita. Tapi ditentukan oleh bagaimana reaksi dan respons kita terhadap apa yang terjadi atas hidup kita.
Kalau kita bisa kontrol, kita punya reaksi dan kita punya respons terhadap peristiwa yang kita alami, peristiwa dari pemimpin atau orang di sekitar kita yang menyalahkan kita, maka kita akan menjadi orang yang bisa kontrol, maka kita menjadi manusia sebab, bukan manusia akibat. Kalau manusia akibat, kita ke bawah. Ya, saudara, contohnya begini, saya kasih contoh ya, supaya saudara bisa belajar dari tokoh-tokoh ini di Alkitab. Ayub misalnya. Ayub, saudara, bukankah lebih menderita dari istrinya loh? Istrinya nggak sakit, tapi dia sakit. Istrinya menyalahkan. Nah ini tadi, kalau tadi kan partner, team member. Kalau ini bukan team member, istri. Istri menyalahkan Ayub gitu. Kamu ini masih mau nyembah Tuhanmu katanya. Tuh kutukin, lihat peristiwa yang kita terjadi seperti ini. Nah Ayub tidak terprovokasi dengan omongan ini. Bahkan dia berkata, kamu perempuan gila ya, kamu cuma mau terima yang baik dari Tuhan, kamu tidak mau terima yang buruk dari Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Jadi dia mulai merespons, dia mulai reaksinya, dia kendalikan. Jadi dia ngerti kalau dia ini manusia sebab, bukan manusia akibat. Makanya kenapa akhirnya dia juga bisa keluar menjadi seorang yang lebih dari pemenang. Dia mendapatkan 2 kali atau porsi ganda, double porsi dari apa yang hilang. Hal yang kedua, kalau bisa Anda lihat contohnya adalah seorang Yusuf. Coba salahnya di mana? Yusuf dijual, dibuang ke sumur. Anda sudah tahu ceritanya. Buang ke sumur, jual jadi budak di rumah Potifar, kemudian masuk penjara. Nah, saudara, gara-gara apa? Kakak-kakaknya dan istri dari Potifar menjebloskan dia di istana Potifar, istri Potifar. Tapi waktu dia dijual, kakak-kakaknya yang menjual dia. Kan begitu. Nah saudara, dia bisa jadi manusia akibat nih. Dia bisa jadi pahit, dia bisa jadi kecewa. Banyak orang mengalami hal yang seperti begini kayak Yusuf, jadi pahit. Kecewa, pahit, benci, marah, dendam, dan sebagainya. Diawali dengan blaming mungkin. Tapi apa yang terjadi ketika dia menjadi orang hebat dan jadi mangku bumi? Kita tahu semua. Kejadian 50 ayat 20. Bahwa kamu mereka yang buruk, tapi Allah mereka yang baik. Nah, di situ kita belajar. Siapa lagi? Daud. Paling contoh yang paling gampang juga Daud. Daud dikejar-kejar sama pemimpinnya, sama Saul disalah-salahin gitu. Ya dikejar-kejar. Salahnya Daud di mana? Enggak. Tapi Daud punya kontrol reaksi atas hidupnya. Dia tidak melakukan yang salah walaupun diprovokasi oleh tentaranya. Ini kesempatan bagi Daud untuk bunuh 2 kali. Dia nggak lakukan. Aku tidak akan pernah menjamah seorang hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan. Seorang yang diurapi Tuhan, dia nggak mau. Nah artinya apa? Kalau kita ada di bawah pemimpin atau member kita, ingat kita ini manusia sebab. Jadi reaksi dan tindakan kita lebih menentukan daripada apa yang terjadi. Dan sadari, sekali lagi Anda dan saya adalah terang dan garam dunia. Kalau Anda ngerti itu siapa kita memposisikan diri dimanapun kita berada, maka kita tidak gampang untuk ikut-ikut blaming. Kalaupun kita disalahkan, ya kita bisa tetap berjalan di dalam pengiringan kita sama Tuhan tanpa harus menjadi orang yang reaktif begitu. Sampai di sini paham ya, Bapak Ibu ya, pertanyaan yang keempat. Sekarang kita masuk pada pertanyaan kelima atau pertanyaan terakhir hari ini. Sebelum nanti saya tutup dalam doa dan saya berharap jawaban-jawaban saya bisa memberikan Anda pengertian dan bagi Anda yang tidak bertanya pun mengikuti question and answer ini menjadi semakin jelas. Bagaimana cara mengkomunikasikan yang baik untuk dapat mengingatkan bahwa karena keteledorannya, mungkin seseorang itu teledor, banyak orang yang harus nanggung risiko atau malah dirugikan atau merugikan orang lain. Nah, gimana cara mengkomunikasikan? Saudara, memang tadi kan saya membahas kalau ada orang tua yang ada kekeliruan, tegur tapi sebagai bapak, kan begitu ya. Sikap kita, cara kita, komunikasi kita kepada orang-orang yang seperti ini, yang teledor dalam pertanyaan ini konteksnya, tentu sangat menentukan hasil akhirnya nanti. Apakah dia bisa sadar dan berubah atau tidak. Cara berkomunikasi penting. Pertanyaan ini bagus sekali.
Sekali lagi, kalau Anda mau komunikasikan orang seperti ini, ajak dia tahu kesalahannya di mana dulu, teledornya di mana dulu. Kita mesti tahu dulu. Jangan bilang kamu teledor, tapi kita nggak kasih tahu teledornya yang mana, teledornya di mana, apa teledornya. Nah, kalau kita tahu teledornya di mana, misalnya lupa tutup pintu, misalnya lupa misalnya matikan AC atau lupa matikan, misalnya kalau ada aromaterapi, ada api dan sebagainya, misalnya. Nah, kasih tahu konsekuensinya apa. Kalau kamu lupa begini teledor, apa akibatnya? Ingat, ada prinsip Alkitab, ada prinsip kehidupan tanggung jawab. Yang tadi saya katakan dalam pertanyaan nomor 1. Kasih tahu dan gunakan data tentunya, fakta, bukan cuma asumsi, rumor. Saya dengar kamu begini ya, gitu kamu teledor. Jangan pakai asumsi, jangan pakai rumor. Akhirnya nanti jadi salah. Kita kasih lihat, ini loh, kamu kemarin lakukan ini, teledor seperti begini, akibatnya jadi begini. Nah, kasih tahu konsekuensinya supaya dia ngerti. Seorang yang berbuat salah, kalau dikasih tahu salahnya dan memang itu adalah kesalahan dia, dan kita kasih lihat akibatnya, pasti dia juga bisa disadarkan. Itu yang pertama. Kalau itu dulu nomor 1, kalau kita mau mengkomunikasikan dan untuk bisa tahu risikonya apa. Berikutnya, sampaikan supaya orang ini menjadi lebih baik. Bukan dengan menuduh atau menyalahkan. Ada orang memberitahu teledor, negur orang yang teledor, tapi tujuannya nyudutin gitu, nggak enak. Nyalahin gitu. Lalu nuduh, blaming. Nah, itu jadi nggak benar. Tapi kita tujuannya adalah membuat orang ini lebih baik. Ingat, restorasi, pemulihan adalah tujuan utama dari orang yang berbuat teledor. Orang berbuat dosa bahkan juga sama. Yesus datang untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kan begitu ya? Ya, tujuannya adalah pemulihan. Yang berikutnya, bukan cuma kasih tahu teledornya, bukan cuma maksudnya lebih baik, bukan itu saja spirit yang baik, bukan itu saja, walaupun itu perlu tentunya, tapi kasih solusinya. Bagaimana supaya dia terhindar dari keteledoran? Apa sih yang dia mesti lakukan? Langkah apa yang dia perlukan? Apa yang dia perlu ingat? Apa yang dia perlu perhatikan? Kasih solusinya. Karena banyak orang bisa menunjukkan kesalahan, kekeliruan, tapi nggak bisa tunjukkan solusinya. Nah, ini namanya kritik yang tidak membangun. Tapi kalau Anda mau mengkomunikasikan orang punya keteledoran, pastikan harus ada solusinya. Jangan bilang begini, ini terlalu berisik gitu misalnya. Solusinya apa dong? Gitu. Kasih solusinya. Gitu. Kamu nggak boleh misalnya lakukan nonton kelamaan dan satu program, solusinya apa? Kayak gitu. Harus ada solusinya. Kamu jangan lakukan itu, solusinya gimana? Ini salah. Terus kasih tahu dong salahnya, perbaikannya gimana? Harus ada solusi. Lalu perhatikan ya, cara Anda berbicara dalam berkomunikasi itu menentukan. Tone Anda, suara Anda tinggi atau tidak itu kan menentukan. Teriak atau enggak kelihatan. Suara saudara itu emosional atau enggak orang bisa baca. Dari suara, cara bicara, bahasa tubuh Anda juga. Saudara, ketika Anda menjelaskan orang punya keteledoran dengan bahasa tubuh merendahkan, mungkin sikap bibir kita, mata kita, pandangan kita bisa merendahkan loh. Jadi cara Anda berbicara perlu perhatikan. Nggak mau tahu? Nah, misalnya seperti itu. Gue nggak mau tahu lo yang kayak begini. Ini nggak boleh begini. Nah, itu lain lagi. Tapi suara kita, bahasa tubuh kita, cara kita berbicara, itu akan menentukan bagaimana kita mengkomunikasikannya dengan baik. Dan saya percaya yang keempat adalah, ini penting. Perhatikan, ini penting. Fokuskan pada perbuatannya, bukan pada orangnya. Fokuskan pada perbuatannya yang salah, bukan sama orangnya. Kalau dia salah, dia teledor, koreksi perbuatannya, koreksi kesalahannya. Ingat, fokusnya kita memperbaiki kesalahannya. Jangan kita bawa orangnya yang kita tuduh. Jangan disalahkan orangnya terus-menerus. Lewat perbuatannya yang kita kasih tahu salahnya di mana, lalu kita kasih solusinya, kita berikan arahan, maka orang ini kita naikkan levelnya ke atas menjadi lebih baik sehingga kesalahan ini, keteledoran ini tidak diulangi. Jadi saya berharap saudara, banyak orang bermasalah di komunikasi memang.
khususnya dalam memperbaiki kesalahan. Setiap orang bisa salah, saya juga bisa salah kok. Itu artinya apa? A spirit, attitude hati kita. Bukan seperti seorang yang paling benar, semua dosa, semua salah, semua teledor, cuman saya nggak teledor. Enggak. Tapi mari kita sadari, kita semua tidak luput dari kesalahan, kita tidak luput dari dosa, kita tidak luput dari keteledoran. Kita pernah ada di situ dan kita belajar mengasihi orang lain juga. Tuhan Yesus memberkati. Saya berharap jawaban saya untuk 5 pertanyaan ini memberkati saudara, membuat saudara ngerti, ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya akan berdoa, pimpin doa untuk penutup ini. Tuhan, terima kasih untuk program Switch yang mengajarkan kami mengenai blame game, supaya kami tidak terjebak dalam permainan menyalahkan, dan bersyukur dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada. 5 pertanyaan ini kiranya Tuhan, jawaban yang diberikan oleh hamba-Mu bukan cuma dimengerti, tapi membuka pengertian, membuka hati kami, memberikan kami wawasan, bahkan memberikan kesadaran kepada kami untuk melakukan seperti yang diajarkan. Tuhan, mari bawa kami, jemaat di Gereja Kemuliaan Sion Light to the Nations, menjadi jemaat yang tidak bermain dalam permainan gampangan dan murahan, blame game. Tapi kami belajar menjadi orang yang dewasa, memulihkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya dan berkati Tuhan katakan, amin. Puji Tuhan, sampai ketemu lagi dalam program Switch berikutnya. God bless you all. Amin.